Ini saya mau kasih resep malam hari ini insya Allah. Kalau jenengan yakin, ya yakin, paham, yakin, amalkan, pasti hidupnya enak. Tapi kalau setengah-setengah jangan coba-coba ya. Biasanya orang kalau setengah-setengah kan nabrak ya. Nyalip kok setengah-setengah, nabrak enggak itu? Nabrak, harus yakin. Set yakin, insya Allah akan seperti yang diyakini. Coba masing-masing buka surat Saba, ya yang punya aplikasi Al-Quran, buka surat Saba ayat 39, yang pegang mushaf di rumah, buka surat Saba ayat 39. Qala Allah Ta'ala, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Sesungguhnya Tuhanku Allah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi Allah itu yang ngasih rezeki, yang ini rezekinya banyak, yang ini rezekinya sedikit. Itu yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang jatahnya kok hari ini dapatnya 100 juta, sementara yang lain dapat jatahnya cuma 1.000 perak, ya 1.000 rupiah untuk duitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Enggak malaikat, enggak siapapun, itu langsung diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma. Ini menariknya di sini. Dan apapun, mau duit, mau makanan, ya apapun itu. Anfaqtum, yang kamu dermakan kepada orang lain, fahuwa yukhlifuh, maka Dia Allah yang akan menggantinya. Maka Dia Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Dia Allah itu sebaik-baik yang maha memberikan rezeki. Sekarang coba direnungkan kalimat ini. Wa ma anfaqtum, dan apapun itu yang kalian dermakan min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dia Allah yukhlifuh, yang akan menggantinya. Sekarang saya mau nanya. Percaya enggak sama Tuhan Allah? Percaya enggak? Mana yang lebih kamu percayai? Janji-janji manusia atau janji Tuhanmu? Ini jawabnya kok setengah-setengah, kenapa ini? Mana yang lebih kamu percayai? Janji-janji manusia, janji-janji perusahaan, janji-janji perikatan perjanjian, atau janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana kira-kira? Enggak pakai kira-kira, Bib, mantap jawabannya. Saya percaya sama janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Yang kedua saya mau nanya, siapakah yang bisa memberikan rezeki selain Allah? Ada enggak? Enggak ada. Hanya Allah yang maha bisa memberikan rezeki. Percaya itu? Percaya? Iman kepada itu? Yakin? Nah, nanti dulu ini bab yakin. Iman oke. Yakin tuh enggak pakai ragu loh. Kalau pakai ragu namanya belum yakin. Yakin Bib, tapi yakinnya 10%. Yakin Bib, yakinnya 50%. Kalau iman saya percaya yang bisa beri rezeki hanya Allah. Sama ayat ini kalau enggak percaya kufur, murtad. Orang yang tidak mengimani satu ayat Al-Quran murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus percaya Al-Quran 30 juz. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Tidak boleh ada yang tidak diyakini. Termasuk kalimatnya Allah yang bilang, wa ma anfaqtum min syai'in, dan apapun yang kalian dermakan, fahuwa yukhlifuh. Dia Allah yang menggantinya. Sabar, ini jenengan belum. Ya, saya lanjut dikit boleh ya? Tidak usah banyak-banyak, ini ilmu mahal. Larang, mahal.
Nanti kalau jenengan percaya ini, Masya Allah. Pokoknya uripe penak, nggak ada yang susah. Susah itu mampir pergi lagi, mampir pergi lagi. Karena kita udah paham ilmu urip. Jadi ilmu urip itu gampang, tapi kadang-kadang kita membuat susah hidup kita sendiri. Buka surat Al-Baqarah ayat 245. Tadi Saba ayat 39, sekarang Al-Baqarah 245. Di surat Al-Baqarah ayat 245 Allah menyatakan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Menarik ya. Yang di ayat 39 surat Saba Allah menyatakan penegasan, apapun yang kalian dermakan, fahuwa yukhlifu, dia Allah yang mengganti. Di Al-Baqarah 245 Allah menyatakan, siapapun yang dia mau nalangin Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Nalangin Allah dulu. Tahu dana talangan, talangin dulu. Ya, siapa yang mau nalangin Allah dulu, meminjamin Allah dalam arti nalangin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan talangannya tersebut, dana talangannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Sesungguhnya Allah yang menggenggam rezeki dan Allah yang membentangkan rezeki. Yang rezekinya sempit Allah yang genggam, yang rezekinya itu lancar Allah yang membentangkan. Semua dalam kendali Allah taala. Enggak ada yang lain. Jadi kalau kamu seret atau enggak seret itu yang ngurus langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah ini resepnya biar rezekinya tidak digobet, enggak dihimpit oleh Allah Ta'ala. Biar rezekinya tidak dibuat seret sama Allah Ta'ala dikasih ilmunya. Masya Allah. Dikasih ilmunya sama Allah Ta'ala. Man dzalladzi, siapa yang mau nalangin Allah? Siapa yang mau nalangin Allah? Karena kalau saya pakai terjemahan, siapa yang mau minjamin Allah, enggak nyantol. Tapi kalau pakai bahasa siapa yang mau nalangin Allah, langsung paham. Ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, dua ayat ini korelasinya, hubungannya sudah mulai paham? Urusannya apa ini? Nalangin Allah. Nalangin Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha baik, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha membalas kebaikan, Allah yang maha bisa memberikan peluang kepada hamba-hambanya. Siapa yang mau nalangin saya dulu, nanti saya ganti dengan ganti yang banyak. Pertanyaan saya, kalau di kampungmu ada seorang yang kaya raya, dermawannya luar biasa, terkenal, kalau udah dia itu nalangin, ada orang yang nalangin kebutuhannya, gantinya itu berlipat-lipat. Misal ketika dia belanja mau beli tempe kok belum bawa duit, mau beli tahu belum bawa duit, kemudian dia ngomong sama temannya, tolong talangin dulu ya, kamu bayarin dulu. Maka temannya akan berlomba-lomba bayarin karena tahu gantinya bukan tempe, bukan tahu. Gantinya tapi mungkin sate ratusan tusuk, ya ratusan tusuk. Nih, jadi kamu udah nalangin saya 10.000, nih gantinya buat kamu 1 juta. Kenapa? Karena orang kaya raya yang dermawan gak mungkin 10.000 dia ganti dengan 10.000, malu dia. Kalau dia dipinjemin orang 10.000 dia gantinya 1 juta, nih udah kembaliannya buat kamu. Padahal bayarnya cuma 10.000, kembaliannya buat kamu. Kenapa? Orang ini baik udah mau nalangin saya, Sekarang coba kalau itu terapkan dalam ayat tadi. Siapa mau nalangin Allah, maka Allah akan ganti. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti. Kemudian Allah katakan gantinya berlipat-lipat. Pertanyaan saya, tertarik enggak? Yakin. Itu pamanmu masuk rumah sakit. Allah bilang pamanmu masuk rumah sakit. Pamanmu butuh biaya, talangin dulu, bayarin dulu, nanti saya ganti, kata Allah Ta'ala. Gantinya berlipat ganda. Sanggupkah kamu jual motormu untuk biayai pamanmu? Mikir. Aduh, motor hilang. Udah paman, insya Allah saya fatihahkan kalau meninggal nanti.
Mikir. Yakinnya luntur. Betul kan ya? Gara-gara mikir, yakinnya luntur. Apalagi kemudian ada yang bisikin. Iya kan ponakannya bukan cuman kamu. Ponakannya kan banyak. Ngapain kamu yang harus jual motor? Lah itu ponakan yang satunya mobil punya kok enggak biayain. Kan ngapain kamu jual motor buat pamanmu? Yang lebih tanggung jawab tuh yang punya mobil, bukan kamu yang punya motor. Masya Allah, setannya nambahin, bener itu, dengarkan istrimu. Masya Allah. Ini istri solihah nih, solihah. Solihah dunia, urusan dunia solihah, akhirat kurang solihah dia. Akhirat kurang solihah. Tapi kalau istrinya solihah, bener sotnya, bener solihah. Dia akan ngomong sama suaminya, Mas, itu yang namanya motor, kalau motormu itu halal, Allah akan ganti qardhon hasanan, minjemin Allah dengan harta yang baik, dengan baik, talangin Allah dengan harta yang baik. Allah janji akan ganti berlipat-lipat ganda. Udah nggak usah dipikir gantinya berapa, baru nalangin orang saja kita nggak mikir gantinya kok. Nalangin Pak Lurah nggak mikir gantinya, nalangin Pak RT nggak mikir gantinya, nalangin guru nggak mikir gantinya. Masa nalangin Allah kita mikir gantinya Pak? Suaminya ngomong, alhamdulillah istri solihah kamu. Nanti kalau kemudian gantinya agak terlambat gak apa-apa. Ya, udah lama kita gak jalan berdua. Masya Allah. Masih ada yang model begini? Husnudzon masih banyak insya Allah. Suami istri model begini insya Allah masih banyak. Begitu ini dia kasihkan motornya dijual untuk biaya pamannya, langsung Allah katakan, nih dia mau nalangin aku, ganti. Kan Allah pernah ngomong dalam hadits qudsi, aku sakit tapi kamu tak mau menjengukku. Betul kan ya? Aku sakit tapi kamu tak mau menjengukku. Maksudnya gimana? Ada hambaku muslim yang sakit, hambaku, tapi kamu tak mau menjenguknya. Kalau kamu menjenguknya sama dengan menjengukku. Ini ada tetangga yang butuh beli beras buat makan sehari-hari. Uangnya enggak cukup. Uangnya enggak cukup. Kok kita punya tabungan, kesempatan saya mau talangin Allah dulu. Saya talangin Allah, nanti Allah yang ganti. Allah yang ganti, bukan tetanggamu. Bukan pamanmu, bukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain nunggu ganti dari manusia-manusia? Ngapain nunggu balasan dari orang yang kita berbuat baik darinya? Kenapa? Gak sepadan saudara-saudara. Tapi kalau balasan dari Allah Subhanahu wa taala gak bisa diukur dengan apapun. Pilih mana? Diganti Allah atau diganti Habib Novel? Mulai mikir. Misal jenengan ngasih saya, bantu saya. Ini kan saya lagi upaya melunaskan tanah hutang yang sudah sangatlah lama. Kemudian Anda transfer ke saya. Kemudian ada pesantren lain yang butuh dana, Anda transfer ke pesantren tadi. Kalau Anda butuh balasan dari saya, mesti nyesel. Kenapa? Udah ditransfer, di WA, dikonfirmasi, nggak dijawab-jawab. Didatengin ke rumahnya, pengen ketemu, yang nggak ditemuin. Ini Habib nggak tahu balas budi. Ustadznya nggak tahu balas budi. Nyesel pasti. Kenapa? Karena saya nggak bisa ganti. Ganti yang seperti Anda mau pun nggak bisa. Kurang pun nggak bisa. Tapi kalau minta gantinya dari Allah Ta'ala, yakin karena nggak usah minta, Allah udah janji fahuwa yukhlifuh. Dia Allah pasti akan menggantinya. Wah itu nikmatnya luar biasa itu. Kita ngasih siapapun nggak minta apa ya, feedback ya. Namanya betul feedback. Saya kan Inggrisnya nggak jelas soalnya. Sering dikritik saya kalau bahasa Inggris ini. Minta balasan ya, balasannya apa? Responnya apa? Ngasih salam sama orang, assalamualaikum. Orangnya diem saja, komentar kita, sombong amat. Sombong amat. Komentar. Seharusnya kan udah selesai tugas kita, assalamualaikum, karena Allah. Nanti Allah yang jawab salammu kalau dia nggak jawab. Assalamualaikum, salam dari Allah dan rahmatnya Allah untuk kamu. Kalau dia nggak jawab, Allah yang akan jawab. Kamu dapat selamat. Masya Allah.
Dapat selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah, amal kebajikan yang kita bagi ke orang-orang, gak usah minta balasan dari manusia manapun. Baik ucapan terima kasih, baik sebutan pada apapun dan siapapun. Tapi kita cukup yakin Allah pasti akan mengganti. Lah menariknya itu di sini, Allah itu kalau ganti ad'afan katsirah. Ya, jadi ganti yang sangat banyak. Gantinya tidak sedikit. Ad'afan katsirah. Berlipat ganda dan banyak. Berlipat ganda dan banyak. Saya mau nanya sekarang sama mas-mas di sini. Kamu dikasih uang 1 triliun, tapi kamu jomblo seumur hidup, mau enggak? Wanita yang lihat kamu lari. Lari, padahal duitmu 1 triliun, mau enggak? Mikir sih. Tapi kamu uangnya enggak seberapa. Tapi ibu-ibu pada datengin kamu semua. Nikah sama anak saya ya, ini loh foto anak saya kenalkan sama anak saya ya. Kamu nikah sama anak saya, laris kamu, pilih mana? Ada yang garuk-garuk kepala langsung tuh ya. Kalau mikir. Gantinya Allah itu jangan dipikir cuman angka duit itu loh, jangan. Rugi kalau mikirnya angka duit. Yang ganti Allah kok. Gini. Ada orang kasih saya hadiah. Iya. Saya pengen ganti hadiah yang sama. Dia kasih martabak, saya mau kasih martabak jumlahnya lebih banyak. Kira-kira yang saya balas martabak lebih banyak seneng enggak? Enggak, kalau bab martabak saya bisa ngasih Habib kok. Habib balas martabak ya sama saja, walaupun jumlahnya lebih banyak kan sama saja. Tapi yang saya pengen itu yang Habib gak kasihkan orang lain apa? Kalau bangun malam sebut nama saya, modal martabak jangan disebut, ya untuk kurang ajar. Betul kan ya? Ini berarti kalau didoakan tanpa sepengetahuan orang lain di kegelapan malam misalnya gitu ya. Walaupun lampunya terang benderang, malamnya kan gelap. Didoakan disebut namanya. Pilih mana, diganti martabak 3 bungkus, ngasih martabak 1, diganti martabak 3 bungkus, atau enggak dapat martabak 3 bungkus, tapi selama 30 hari didoakan disebut namanya. Pilih yang mana? Ini baru kita sama manusia aja begitu ya, pilih didoakan. Kenapa? Nah kalau bab duit walaupun dilipat gandakan, saya punya. Kan begitu. Nah sekarang kalau gantinya sama Allah Ta'ala dikasih rumah di surga mau enggak? Alah gaya. Lawang bersedekah takok, kok orang ganti-ganti gak teko-teko ya? Saya udah sedekah 10.000 kan mestinya dapat nih 100.000, 1 juta, mana ini? Gak ada ini. Yang dilihat duit terus gini kok. Ayo ngaku. Ketahuan orangnya nih. Ya kan? Yang kita tunggu tuh justru ganti kok duit diganti duit. Ini kan kita kelas rendahan. Tadi kalau sama kiai ngasih martabak 1 diganti martabak 3 ngomong mboten usah yai. Suwun yai, makasih yai. Udah martabaknya buat yai saja, kan sama gantinya. Kita kan minta ganti yang kita enggak punya, betul ya? Minta ganti yang kita enggak punya. Begitu Allah janji fahuwa yukhlifu dan dia Allah akan menggantinya. Minta sama Allah yang lain. Kalau duit gak usah dipikir, udah gak usah dipikir. Ya Rob, saya minta ganti anak saya selamat ya Allah dunia akhirat. Wah itu larang itu. Kamu gunakan 1 triliun hartamu untuk menyelamatkan anakmu dunia akhirat belum tentu bisa. Menjaga benar tidak bisa. Tapi kalau ya Allah udah saya ganti, saya jaga dia. Saya selamatkan dia dunia akhirat, selesai. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Ya Rob, saya minta gantinya ya Allah husnul khotimah. Masya Allah. Tidak minta apa-apa, mintanya husnul khotimah. Ya Rob, saya minta ganti bisa khusyuk dalam sholat. Nah yang saya heran ini kok banyak kita-kita ini sedekah ngasih orang, mintanya dibalas ucapan terima kasih, mintanya dibalas sesuatu, mintanya dibalas perhatian. Justru Allah yang janji, dia Allah yang mengganti.
Aku Allah yang akan mengganti. Kok kita nggak minta sama Allah ganti yang baik-baik. Saya dipikir duit terus, Masya Allah. Jadi betapa rendahnya hidup kita ya. Sepuranipun kang kata. Sedikit mengkritik diri sendiri boleh. Kita ini ya, yang nggak begini ya alhamdulillah. Kalau saya masih model-model begini, kita ini. Tahu kambing? Apa itu? Suara apa itu? Suara apa? Wedus. Kambing. Kambing itu yang dicari apa? Ijo-ijo. Rumput dedaunan, betul? Ijo. Jadi di pikirannya kambing itu tiap hari yang dicari apa? Nyari apa dia? Ijo-ijo. Rumput. Jadi kalau tiap hari kamu cari duit, berarti kamu sama dengan loh, saya nggak maksud menghina siapapun, loh. Ini kan lagi menyindir diri sendiri. Jadi kalau saya tiap hari mikirnya duit. Semua urusan saya kaitkan gimana caranya dapat duit. Kalau nggak dikasih duit sama orang, berarti saya sama wedus makomnya sama. Ya nggak sama, lebih hina dari wedus, dari kambing. Kenapa? Lo kambing nggak dikasih akal berpikir kok. Kambing itu nggak dikasih keimanan seperti manusia kok. Kambing ya selahir iman semua kan begitu ya. Enggak seperti manusia. Manusia imannya dengan fikir, dengan fikir, dengan nakli wa akli. Itu manusia, didatangkan rasul, anbiya wal mursalin, diturunkan wahyu kepada manusia. Mestinya kita kan superior, lebih dari kambing, lebih dari sapi mestinya. Makanya hidup kalau mikirnya cuma duit. Begitu ada bilang Allah mengganti yang dipikir duit juga, Masya Allah. Itu ada satu ulama itu saking kalau sedekah diganti sama Allah langsung wujud. Ya, sedekah kursi gantinya lemari. Bener ini sedekah kursi gantinya lemari. Sedekah lemari gantinya tempat tidur. Sedekah duit gantinya perak, gantinya emas. Sampai teriak, ya Allah min khalaf. Ya Allah min khalaf. Satu kampung keluar semua. Dikira teriaknya ini, tolong ada maling namanya khalaf. Khalaf itu ganti, bahasa Arab ya kan? Ganti. Ya Allah min khalaf. Satu kampung keluar semua. Yai, siapa malingnya? Ada apa? Kehilangan apa? Enggak, saya enggak kehilangan apa-apa. Nah kok teriak seperti itu? Kenapa? Seperti ada musibah yang luar biasa. Ini loh saya, setiap sedekah kok diganti di dunia. Nah, nanti di akhirat dapat ganti atau tidak? Saya pengen digantinya di akhirat saja, enggak di dunia. Tapi yaitu Allah. Allah yang membentangkan, Allah yang menahan. Allah yang buka kerannya, Allah yang nutup kerannya. Memang ada hamba-hamba Allah yang ya begitu. Jatah rezekinya itu enggak sama dengan orang lain. Nah kita jangan sampai sodakoh mikirnya ganti itu. Walaupun itu akan diganti, tapi gak usah mikir itu. Naikkan kelasnya, naikkan pangkatnya. Hidupku 60-70 tahun, habis itu kuburan. Saya ini umur 46, jadi ya cedak sama 60, tinggal 14 tahun lagi. Maka ceramah saya akhir-akhir ini banyak nyebut kuburan mati. Kurang contoh apa? Banyak orang meninggal mendadak, banyak orang meninggal, kurang contoh. Nunggu nanti kita di keranda baru ngomong, aku harus mati ya. Jebulannya aku yang mati. Kamu tiap hari cek, kaget dapat WA, ya Allah fulan meninggal. Betul tak betul? Oh ya Allah fulan meninggal. Itu nanti besok atau lusa bisa jadi orang-orang akan ngomong, ya Allah fulan meninggal, kamu yang dibegitukan. Bisa enggak? Bisa, tapi ojo sih. Insya Allah panjang umur semua, fitu adilah se'alafiyah. Ya ingat ya, perjanjian masih berlaku. Kalian yang berangkat duluan, saya menyusul setelah itu. Itu perjanjian kita ya, insya Allah tua umur kabeh ya. Insya Allah fitu adilah sehawal afiyah. Nah sekarang mikirnya itu gitu loh, mikir nggak cari ganti duit. Begitu kita nalangin Allah, kita nggak mikir ganti, ya Allahnya seneng. Nih saya kasih contoh. Contoh ya, Ustaz, sini Ustaz. Yang contoh yang buat gak enak, Ustaz I saja.
Karena kalau orang lain nanti saya kan kena masalah. Kalau Ustadz Iis kan nggak apa-apa, ini sesama teman. Ya sama tuh teman, partner. Misal ya, lihat ke kamera Ustadz, biar terkenal gitu. Ya, sudah terkenal, biar semakin terkenal Ustadz Iis. Kadang jadi muadzin, kadang jadi imam, ya kadang jadi makmum, sudah ini ngerangkep, kadang ya tukang pel. Semuanya lengkap. Yang belum dapat istri saja ini. Yang lamar ke saya udah banyak, cuman saya pending. Ustadz, tolong saya dikenalkan sama Ustadz Iis, nanti dulu. Ini kalau nikah sekarang kan yang repot kita ya. Nih misal ya, saya tahu Ustadz Iis punya uang 10.000 misal. Saya enggak bawa uang. Ustadz Iis punya uang 10.000. Terus saya bilang, Ustadz tolong belikan saya air mineral. Pakai uangmu dulu ya, nanti saya ganti. Terus Ustadz Iis ngomong, bener Beb diganti. Coba ambil mic. Biar dramanya lebih serius. Ya nanti jawabnya gitu ya. Ini cuman ilustrasi ya, ilustrasi. Nyalakan tes dulu. Tes. Ya. Ustadz tolong belikan dulu air mineral pakai uang kamu 10.000 ya, nanti saya ganti. Bener Beb diganti. Tidak percaya sama mana nanti? Ragu Beb. Ragu sama mana? Pertanyaan saya, kalau jawabannya seperti itu, saya senang atau sebel? 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 Allah bilang sama kamu, kalau kamu mau minjemin saya, sampai Allah ngomong, kalau kamu mau ngutangin saya akan ganti. Terus kita masih mikir, bener ya Allah. Yakin nih diganti ya Allah. Itu kira-kira malaikatnya gregetan enggak ya? Ya Allah minta izin, kenapa? Mau ngeledak orang ini ya. Saya mau makan, mau saya berakoti orang ini. Makanya Allah as-sabur, Allah maha sabar. Allah itu maha sabar. Ini kalau Allah enggak maha sabar, menungso entek kabeh. Tapi Allah maha sabar. Contoh yang kedua. Nanti jawabannya begini Ustaz. Oke Habib gitu ya, oke Habib. Nah terus Ustaz Iis belikan saya air. Kemudian beberapa menit kemudian nanya, Bib gantinya mana? Bib kembalikan dong uangnya Bib. Saya mau pakai loh Bib, Bib gitu terus ya. Oke. Ustaz, ya tolong belikan air mineral pakai uang kamu dulu 10.000. Oke Habib. Ya. Berapa menit kemudian Ustaz Iis datang, bawa air mineral. Makasih Ustaz ya, makasih. Oke. Beb, gantinya mana Beb? Ganti apa? Duitnya yang tadi. Uang tadi? Ya nanti, tenang aja lah. Masa gak percaya sama saya? Ragu. Nggak percaya sama saya? Enggak. Oh iya, bentar. Sabar, tunggu dulu. Beb, duitnya mana Beb? Gantinya Beb. Iya ya sabar sebentar. Masa kamu gak kenal saya? Saya kan orang kaya raya. Masa 10.000 aja nagihnya kayak gitu? Tenang aja toh. Nah, Beb duitnya mana Beb? Nyebelin bener ya kamu ya. Kan gitu. Saya akan responnya seperti itu ya. Ini saya loh ya, saya. Gak nyaman kan? Gak nyaman. Akhirnya saya ngasihnya berapa? Lebih? Enggak. Nih 10.000 sama dicampakkan. Nih sama sebel gitu. Kan gitu ya. Normalnya manusia, ini normalnya manusia. Bayangin kita diminta sama Allah Ta'ala siapa, dikasih Allah kesempatan loh. Kesempatan menggandakan nikmat, bentuknya entah uang, entah kesehatan, entah kebahagiaan, entah apa, terserah Allah nanti ya. Kesempatan menggandakan nikmat, begitu kita sedekah terus kita ngomong, ya Allah gantinya mana ya Allah? Ya Allah ini udah 1 hari loh ya Allah. Ya Allah ini udah 2 hari loh ya Allah. Katanya mau ganti ya Allah, gantinya mana ya Allah? Kira-kira malaikatnya sebel enggak? Sebel. Nah ini kalau kita paham ini, jangan pernah lagi menunggu balasan ganti. Tapi yakinlah, sudah yakin kok nunggu, aneh toh ya.
Saya kalau percaya sama orang, kemudian orang ngomong, Habib tolong bayarin dulu ya. Siap, saya bayarin. Saya nggak pernah nanya, kapan mau ditransfer, kapan mau diganti. Sampai orangnya nanya, nomor rekeningnya berapa Habib? Kan gitu. Nomor rekeningnya berapa? Oh buat apa? Mau ganti yang kemarin. Oh nggak usah. Nggak usah, Titik, oh Titik nggak usah, maka yuk ganti. Nggak usah. Udah itu hadiah saja. Kalau dia orang yang lebih dermawan dari saya, dia akan mikir, oh uang saya nggak laku buat Habib Novel. Misal begitu ya, uang saya nggak laku buat Habib Novel. Apa sih yang dibutuhkan Habib Novel? Dia akan cari apa yang paling saya butuhkan, itu yang akan dia gantikan. Itu akan dia gantikan. Oh ternyata ini Habib Novel butuh misal gitu ya. A, B, C. Ini nggak bisa dengan duit nih, nggak bisa dengan duit. Tapi saya punya kemampuannya untuk bereskan itu. Dia akan bereskan itu. Dan sekarang bayangkan ini kita berhubungan dengan Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu, Allah yang maha bisa, Allah yang maha baik, Allah yang maha mengerti tentang kebutuhan kita. Nah kok kita mau dikasih ganti A sampai Z mikirin duit terus, bodoh gak yuk? Contoh terakhir, penutup kajian malam hari ini. Insya Allah ini membuka wawasan saya pribadi dan Anda semuanya, amin. Saya bilang sama Ustadz Iis, Ustadz jangan khawatir, saya akan ganti. Di benak saya itu udah saya rencanakan gantinya mau saya ajak jalan-jalan ke mall. Mau saya ajak ke toko pakaian, sudah saya siapkan dana 100 juta untuk belanja Ustadz Iis di mall tersebut. Di benak saya udah ada begitu ya. Tapi Ustadz Iis mikirnya terus gantinya mana, yang 10 ribu tadi mana, gantinya mana, kan mestinya diganti 100 ribu 10 kali lipat. Jadi enggak yang 100 juta? Enggak jadi, ya PN 1.000, rugi. Padahal mau saya ajak jalan-jalan, mau tak supiri, saya ajak jalan-jalan. Mau saya kenalkan kepada orang-orang, mau saya ajak ke luar kota, mau saya ajak ke sana. Saya udah punya 1000 rencana untuk Ustadz Iis. Berantakan semua gara-gara dia tidak percaya sama saya. Betul? Nah sekarang Allah Ta'ala memberikan kalimat itu, Allah yang yukhlifuh. Dia Allah yang akan mengganti. Dalam kalimat dia Allah akan mengganti, itu tidak disebutkan gantinya apa. Dia Allah yang akan mengganti, Allah akan mengganti. Ini kan misteri. Berarti Allah sudah menyiapkan banyak hal untuk orang yang sedekah. Di antaranya satu, kalau ada balak mau turun sama dia, Allah akan singkirkan. Kalau dia itu mau masuk neraka, Allah pindah jadi masuk surga. Itu yang Allah siapkan. Syaratnya satu loh, ikhlas. Gak gerundel, ganti ini endi. Kok gak ada ganti ini. Kapan ini hasil nih? Mana wujudnya? Ini namanya gak ikhlas nih. Namanya kita gak ikhlas karena ikhlas itu artinya menunjukkan amal kepada Allah, percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu namanya gak percaya sama Allah. Itu namanya kita nurutin nafsu kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik.